Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita telah sampai di pertemuan ketiga. Tapi sebelum membahas materi di pertemuan ketiga, mari kita bersama-sama berdoa untuk mengharapkan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, kita masih membahas terkait tentang alat-alat bersuci di bab pertama, tapi ini sekarang di pertemuan ketiga, yang mana di bab pertama, pertemuan ke-1 dan kedua, kita membahas tentang bersuci. Kemudian di pertemuan kedua membahas tentang kedudukan air dalam bersuci. Nah, ini di pertemuan ketiga, selain air, benda-benda bersuci selain air. Nah, pertemuan kedua, kita membahas kedudukan air dalam bersuci. Itu sangat penting. Air digunakan untuk bersuci, tapi tidak semua air bisa digunakan untuk bersuci. Nah, sekarang benda-benda bersuci selain air, yaitu satu, benda padat. Benda padat itu kayak mana sih? Nah, ini Bapak jelaskan. Benda-benda selain air yang dapat digunakan untuk bersuci adalah benda yang mampu menyerap air. Contohnya adalah kayu, batu, tisu kering, kemudian tanah, pecahan genteng, atau benda-benda lainnya, yang mana semua benda tersebut harus dalam keadaan bersuci, yaitu benda-benda yang bisa menghilangkan, menyerap air dan bisa menghilangkan najis atau kotoran yang ada pada kita. Nah, kayu itu bisa digunakan untuk bersuci, batu juga bisa, tisu kering, yang mana mungkin anak-anak nanti ketika sudah besar atau ketika nanti di dalam perjalanan atau mampir di hotel, di situ disiapkan tisu kering, itu tidak apa-apa dipakai untuk bersuci, itu sah untuk bersuci. Atau nanti ketika dalam perjalanan di hutan, di kebun yang mana tidak ada air, anak-anak kebelet untuk buang air besar atau buang air kecil, adanya hanya kayu, ya boleh digunakan untuk bersuci. Yang penting kayu tersebut suci, dalam keadaan suci. Oke, kita membahas terkait tentang bersuci dengan batu. Sesuai dengan gambar di samping itu ada 3 batu ya anak-anak ya. Yang pertama, bersuci dengan batu. Bersuci menggunakan, yaitu syaratnya adalah bersuci menggunakan 3 buah batu. Jadi boleh 3 buah batu atau boleh 1 batu, yang mana 1 batu tersebut memiliki 3 sudut anak-anak. Ya, segitiga lah. Nah, tapi kan jarang ya batu yang segitiga ya. Nah, lebih simpel, lebih enaknya kita siapkan saja 3 batu untuk bersuci. Kemudian yang kedua, batu yang digunakan dapat membersihkan, dapat mengangkat najis. Kalau batunya tidak bisa digunakan untuk membersihkan, ya tidak bisa, tidak sah. Nah, kemudian najisnya belum mengering. Maaf nih anak-anak, kita buang air kecil, setelah buang air besar 20 menit kemudian baru kita bersuci menggunakan batu. Nah, itu kan najisnya sudah kering dia. Jadi harusnya ketika kita selesai buang air kecil atau buang air besar, ya langsung kita bersihkan. Nah, itu. Kemudian belum berpindah. Maksudnya apa itu belum berpindah? Belum berpindah adalah kotoran yang masih menempel di tempatnya semula, dan jika telah bergeser akibat digaruk tanpa sengaja atau sebab lainnya, maka tidak diperbolehkan menggunakan batu untuk mensucikannya. Jadi maaf nih Bapak, agak bahasanya seperti ini. Jadi ketika buang air kecil itu kan dia masih sisa di kemaluan tuh. Nah, itu harus langsung dibersihkan. Tapi kalau sama anak-anak nanti tahu-tahu kesenggol, akhirnya air itu
kena pakaian atau kena salah satu kulit kita, nah itu tidak bisa digunakan lagi untuk bersuci menggunakan batu. Kemudian tidak bercampur. Maksudnya apa? Kotoran yang melekat tidak bercampur dengan kotoran lainnya seperti buang air besar yang terkena percikan buang air kecil. Nah, itu tidak boleh. Jadi kita membersihkannya buang air kecil saja atau buang air besar saja gitu. Jika yang bercampur adalah benda-benda padat yang suci seperti kerikil, maka diperoleh menggunakan batu untuk bersuci. Kemudian selanjutnya tidak meluber. Tidak meluber itu orang yang kena diare biasanya sisa kotoran sampai menempel ke permukaan pantat atau menempel di dua dinding dubur akibat berdiri setelah buang air besar. Jadi tidak meluber itu ya kayak kita mules perutnya kan, maaf nih, jadi BAB-nya itu tak kemana-mana. Nah itu tidak boleh untuk bersuci gitu. Kemudian batu dalam keadaan tidak basah. Batu yang digunakan untuk bersuci harus kering. Ya anak-anak ya, harus kering, tidak boleh basah. Habis kena air hujan atau sama anak-anak kotor nih, dibersihkan dulu pakai air langsung digunakan untuk bersuci. Itu tidak boleh. Jadi boleh kita cuci, tapi kita keringkan dulu, baru kita gunakan untuk bersuci. Kemudian yang terakhir adalah batu dalam keadaan suci, artinya tidak terkena najis, tidak tertempel najis, jadi keadaan suci. Makanya sebelum kita beristinja, maka kita pastikan dulu alat yang digunakan untuk beristinja itu sesuai dengan ketentuan syariat Islam ya. Kemudian selanjutnya menggunakan benda padat selain batu. Nah tadi itu kita membahas terkait tentang bersuci menggunakan batu atau disebut dengan istinja. Nah ini beristinjanya selain batu, yaitu dalam kondisi tidak ada air yang suci dan mensucikan dan batu sebagai alat bersuci, maka diperbolehkan mensucikan buang air kecil atau buang air besar dengan menggunakan benda-benda lainnya. Jadi kondisinya tidak ada air, tidak ada air yang suci mensucikan, tidak ada batu sebagai alat bersuci, maka diperbolehkan anak-anak untuk bersuci menggunakan benda-benda lainnya dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan. Nah, yaitu hukum fikih memperbolehkan melakukan analogi atau kias yang menghasilkan kesimpulan ada tidaknya pengganti batu sebagai alat bersuci. Ya, contohnya tadi tisu, kemudian apa? Kayu. Nah, itu kan selain batu ya anak-anak ya. Nah, di situ tahapan berpikir analogisnya. Kegiatan menentukan suatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya, batu yang sudah jelas hukumnya. Nah, jadi bersuci beristinja menggunakan batu sudah jelas ya anak-anak ya. Kemudian mengidentifikasi suatu perkara yang belum ada ketentuan hukumnya. Ya itu contohnya benda-benda yang ditemukan di toilet pesawat atau tisu, yaitu tisu. Benda yang ditemukan di hutan gersang, ranting dan dedaunan kering. Ya kalau di misalkan di pesawat ya nggak mungkin bawa air ya di itu di toiletnya, adanya tisu, nah boleh diperbolehkan. Atau di sebuah hutan yang gersang, tidak ada air karena kemarau, hanya ada ranting dan dedaunan kering, maka diperbolehkan juga untuk bersuci tidak menggunakan batu. Kemudian menentukan kriteria. Suatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya merupakan benda yang suci. Suatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya berupa benda yang padat dan kering. Kemudian dapat menyerap, menghilangkan dan membersihkan kotoran atau najis. Bukan benda yang dihormati dan sangat dibutuhkan seperti roti tawar. Roti tawar kan itu dia bentuknya agak kasar ya. Kayaknya bisa untuk menghilangkan atau menyerap, tapi tidak boleh karena dia benda yang dihormati dan sangat dibutuhkan. Nggak boleh ya. Kemudian di tahapan berpikir analogis nomor 4, menemukan persamaan suatu perkara yang belum ada ketentuan hukumnya dengan suatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya berdasarkan kriteria. Apa itu? Tisu, ranting, dan dedaunan kering memiliki 4 kriteria yang disyaratkan. Jadi masuk, kenapa diperbolehkan bersuci
selain menggunakan batu. Beristinja selain menggunakan batu ya karena dia memiliki kriteria itu, yaitu menyerap, menghilangkan, dan membersihkan kotoran atau najis. Kemudian yang kelima, menentukan perbedaan antara yang sudah ada dan belum ada hukumnya berdasarkan kriteria. Hanya tingkat kepadatan yang berbeda antara tisu, kayu, dan dedaunan kering dengan batu. Ya jelas, batu dengan tisu, dengan kayu, dan dengan dedaunan kering pasti beda kepadatannya. Ya. Kemudian menyusun kesimpulan. Tisu, ranting, dan dedaunan kering boleh digunakan sebagai alat bersuci menggantikan batu. Boleh ya. Nanti ketika berada di sebuah perjalanan yang mana tidak ada air, tidak ada batu, nah boleh menggunakan selain air dan batu. Oke, selanjutnya hikmah dalam penggunaan alat-alat bersuci. Iktibar yang kita bisa dapatkan dalam penggunaan alat bersuci. Yang pertama, bersuci dan menjaga kelangsungan hidup manusia. Yang kedua, bersuci dan menjaga kelangsungan hidup ekosistem. Nah, itu maksudnya apa? Nah, yang pertama, bersuci dan menjaga kelangsungan hidup manusia. Air bersih adalah sumber kehidupan. Semua makhluk hidup, terutama manusia, membutuhkan air dalam volume yang paling banyak dibanding makhluk hidup lainnya. Jika muncul krisis ketersediaan air bersih yang diakibatkan oleh pemborosan penggunaan air, maka manusia adalah makhluk yang paling berdosa dan paling merasakan dampaknya. Itu jelas karena air itu ya kebutuhan pokok manusia. Coba kalau kita tidak ada air, makan susah, minum susah, beribadah pun susah kalau tidak ada air. Makanya dijaga airnya, tidak boleh melakukan pemborosan. Kita berwudu pakai keran nih, kalau sudah berwudu ya sudah ditutup kerannya, jangan kerannya dibuka saja air mengalir hingga mengakibatkan pemborosan. Nah, itu yang tidak boleh. Kemudian yang kedua, hikmah yang kedua, bersuci dan menjaga kelangsungan hidup ekosistem. Penggunaan air bersih untuk bersuci secara tepat juga memberikan jaminan terhadap kelangsungan ekosistem di sekitar kita. Tumbuhan dan hewan dengan segala jenisnya pasti membutuhkan air untuk menjaga hidupnya. Sama seperti manusia, jika keduanya mengkonsumsi minuman yang tidak sehat, juga berpotensi terkena penyakit, termasuk penyakit yang menular. Itu jelas. Kita ya mengkonsumsi atau bersuci harus menggunakan air-air yang suci, yang bersih, ya. Tadi di pembahasan di pertemuan yang kedua ada air musammas, air yang terkena matahari, ya. Itu kalau kelamaan dia bisa berkarat, digunakan untuk bersuci tidak boleh karena bisa mengakibatkan berpotensi terkena penyakit. Apalagi kalau nanti penyakitnya penyakit menular. Nah, itulah hikmah dalam penggunaan alat-alat bersuci. Jadi di bab pertama ini, di pertemuan yang ketiga, Bapak berharap anak-anak bisa memahaminya. Bab 1 terkait pengenalan alat-alat bersuci yang kita melakukan 3 pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Mudah-mudahan anak-anak bisa dapat memahami penjelasan dari Bapak. Nanti untuk pembahasan ada yang kurang difahami, kita lanjutkan dengan berdiskusi, ya. Itu saja penyampaian dari Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.